Skor saya cabut, sidang dilanjutkan. Istirahat, silakan Pak Auditor. Siap yang mulia. Saksi 11. Nama lengkap Muhammad Rizal Solahuddin Badri. Pekerjaan karyawan Indomaret. Tempat tanggal lahir Tangerang 25 Juni 2002. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Alamat tempat tinggal Kampung Lukun, RT 02/01, Kelurahan Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di depan persidangan, saksi 11 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 pada saat saksi bertugas jaga shift malam di toko Indomaret bersama saudara Ahmad Farizi, saksi 10, kemudian sekira pukul 04.20 WIB, saksi mendengar ada keributan di luar Indomaret, tepatnya di parkir mobil. Selanjutnya saksi dan saksi 10 keluar toko dan melihat sudah ramai orang mengumuni orang yang mengendari mobil Honda Brio warna orange. Bahwa pada saat saksi keluar dari toko Indomaret, saksi melihat di depan toko ada 4 mobil, yaitu 1 mobil warna hitam, 1 mobil warna oranye, 2 mobil warna putih. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan dari arah mobil yang berwarna hitam yang terparkir di sebelah kanan Indomaret, dan saat itu saksi melihat yang melakukan penembakan seorang pria yang berada di dalam mobil yang duduk di bagian kursi supir dengan memegang senjata pistol. Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut, saksi langsung masuk ke dalam Indomaret untuk berlindung, dan setelah berada di dalam Indomaret, saksi masih mendengar lagi suara tembakan sebanyak 3-4 kali. Bahwa setelah mendengar suara tembakan ketiga, saksi melihat saudara Ilyas Abdul Rahman berjalan masuk ke dalam toko Indomaret sambil memegang dadanya dan merintih kesakitan dan banyak mengeluarkan darah. Pada saat itu saudara Ilyas Abdul Rahman sempat terdiam berdiri di depan kasir dan akhirnya terjatuh di lantai. Bahwa setelah saudara Ilyas Abdul Rahman terjatuh di lantai, seorang bapak-bapak mendekati saudara Ilyas Abdul Rahman dan memberikan pertolongan. Kemudian saksi keluar toko dan mengecek kondisi di luar toko. Setelah itu saksi berlari ke arah pos security untuk meminta pertolongan, dan setelah itu saksi kembali ke toko. Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang datang membawa dan menggotong almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah saudara Ilyas Abdul Rahman dibawa, saksi melihat banyak sekali darah menetes di lantai dalam toko, dan keranjang belanja serta gagang pintu masuk toko juga terdapat darah almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit, beberapa saat kemudian pihak kepolisian dari Pos Pantau Natura Res Area Kilometer 45 datang dan meminta keterangan tentang peristiwa yang terjadi. Saat itu pihak polisi meminta darah yang ada di TKP jangan dibersihkan dulu sampai pihak dari Reskrim datang dan memeriksa TKP. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan saksi 11 dan petugas SPBU yang berjaga saat itu membantu pihak kepolisian untuk mencari barang bukti berupa selongsong peluru yang digunakan oleh pelaku, dan saat itu ditemukan beberapa selongsong peluru di depan tempat parkir mobil berwarna hitam sebanyak 2 buah, dan lainnya ditemukan di depan samping sebelah kiri sudut toko Indomaret. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, setelah saksi bertanya kepada pihak kepolisian, selanjutnya saksi membersihkan bercak darah almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa pada saat kejadian penembakan, pelaku penembakan hanya 1 orang, yaitu orang yang berada di dalam mobil warna hitam dan tidak ada orang lain. Bahwa peristiwa penembakan, saksi mendengar 4 kali tembakan. Bahwa korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang berjumlah 2 orang, yaitu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan saudara Ramli Abu Bakar. Atas keterangan saksi 11 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 12. Nama lengkap Amim, pekerjaan security rest area kilometer 45 Merak Jakarta.
tempat tanggal lahir Tangerang 5 Februari 1985, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cigereng RT 12 RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Di depan persidangan, saksi 12 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi sejak bulan Oktober 2024 bekerja sebagai security di rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 saksi bekerja di rest area kilometer 45 dan turun pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 7.30 WIB bersama dengan saudara Suhendi. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 4:15 WIB, saksi dan saudara Suhendi mendengar keributan sekelompok orang yang tidak saksi kenal di area parkir toko Indomaret. Kemudian saksi dan saudara Suhendi dan saksi mendatangi parkiran toko Indomaret tersebut dan mendengar teriakan maling mobil, maling mobil. Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan 1 kali. Kemudian saksi dan saksi 13 lari berlindung di pos belakang Indomaret dengan jarak kurang lebih 15 meter dari Indomaret. Bahwa saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali dari arah depan Indomaret. Bahwa setelah tidak terdengar suara tembakan, lalu saksi keluar dari pos menuju depan Indomaret dan saat itu saksi melihat mobil warna hitam dan mobil Honda Brio warna orange keluar dari rest area melaju dengan kencang. Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam Indomaret dan melihat banyak darah di dalam Indomaret dan di luar Indomaret. Atas keterangan saksi 12 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 13, nama lengkap Suhendi, pekerjaan security rest area kilometer 45, Merak, Jakarta. Tempat tanggal lahir Tangerang 9 April 1974, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Alamat tempat tinggal Kampung Pabuaran, RT 14 RW 04, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Di depan persidangan, saksi 13 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja sebagai security di rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2005 saksi bekerja di rest area kilometer 45 dengan saksi 12. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 4:15 WIB, saksi mendengar ada keributan sekelompok orang yang tidak saksi kenal di area parkir toko Indomaret. Kemudian saksi dan saksi 12 mendatangi lokasi tersebut dan dari kelompok orang tersebut saksi mendengar teriakan maling mobil, maling mobil. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali. Kemudian saksi dan saksi 12 lari menjauh untuk mengamankan diri di pos belakang Indomaret. Bahwa pada saat saksi di pos belakang Indomaret, saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 kali. Selanjutnya, karena saksi melihat mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan mobil Honda Brio warna orange kabur dengan kencang, lalu saksi menyuruh saksi 12 berlari ke pintu keluar rest area untuk meminta bantuan kepada rekan security yang berjaga di pintu keluar agar menghadang mobil tersebut. Bahwa kemudian saksi mendatangi parkir toko Indomaret untuk melihat situasi dan sesampainya di parkiran toko Indomaret, saksi melihat 1 orang duduk di samping toko Indomaret sambil mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kemudian korban tersebut dimasukkan ke dalam mobil berwarna putih untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian salah seorang dari keburuan tersebut berteriak kepada saksi, "Pak, ada 1 orang lagi di dalam Indomaret." Dan saksi langsung masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat 1 orang yang berbaring di lantai dengan mengeluarkan darah. Kemudian korban tersebut dimasukkan ke dalam mobil expander warna putih dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Serma Suhenda, Babinsa Desa Pabuaran selaku koordinator lapangan. Bahwa sekira pukul 05.00 petugas dari Polsek Cisoka datang ke lokasi kejadian di area parkir toko Indomaret kilometer 45. Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penembakan tersebut, akan tetapi saksi hanya melihat pada saat mobil Daihatsu Sigra mobil Honda Brio pergi dari parkir toko Indomaret. Bahwa atas keterangan saksi 13 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 14, nama lengkap Arif Nazarudin Yusuf SH, SIK MH, pangkat Komisaris Polisi NRP 88011051, jabatan Kasat Reskrim, Kesatuan Polresta Tangerang, tempat tanggal lahir Purwakarta 9 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Di depan persidangan saksi 14 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025,
saksi mendapat laporan dari Kapolsek Cisoka tentang adanya peristiwa penembakan sekira pukul 05.00 WIB di rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kota Tangerang melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan dari para saksi-saksi dan petunjuk di lokasi kejadian. Selanjutnya saksi dan penyidik melakukan identifikasi CCTV. Bahwa saat melakukan pemeriksaan CCTV yang ada di Indomaret rest area kilometer 45, saksi melihat terdakwa 2 menyerahkan senjata api kepada terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Sigra warna hitam. Dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa 1 melakukan penembakan sebanyak 5 kali, di mana dari 5 kali penembakan tersebut terdapat korban yaitu saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia dan saudara Ramli. Bahwa dari hasil penyelidikan di tempat kejadian di depan Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta, petugas menemukan 5 butir selongsong peluru senjata api pistol. Selanjutnya selongsong tersebut dilakukan uji balistik di Mabes Polri. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara keseluruhan, diketemukan adanya bukti permulaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan luka-luka. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara dengan hasil diduga pelaku penembakan di depan Indomaret, tepatnya di rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2020 adalah terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan diperoleh hasil bahwa pelakunya adalah para terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut, saksi melaporkan ke pimpinan dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh Kapolresta Tangerang atas nama Kombes Pol Baktiar Joko Mulyono untuk berkoordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2025 saksi melaporkan kejadian penembakan tersebut kepada Puspomal untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan CCTV yang telah diperiksa oleh saksi dan tim, bahwa kejadian penembakan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa telah terjadi 5 kali penembakan dan hasil tersebut dikuatkan dengan ditemukannya 5 selongsong peluru di depan Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Bahwa berdasarkan peluru yang ditemukan oleh saksi dan tim di TKP, senjata yang digunakan adalah senjata api jenis pistol. Bahwa akibat penembakan tersebut korban saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia dengan luka tembak di bagian dada serta terdapat luka di bagian pergelangan tangan kiri saudara Ilyas Abdurrahman akibat serpihan proyektil. Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, latar belakang para terdakwa melakukan penembakan adalah karena saat itu terdakwa 2 dipegang oleh tim atau pihak rental mobil, sehingga pelaku yang melihat terdakwa 2 dipegangi, maka pelaku langsung menembak ke arah tim atau pihak rental mobil. Bahwa setelah kejadian tersebut, mobil jenis Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO telah disita sebagai barang bukti dan disimpan di kantor kepolisian Resort Kota Tangerang pada Polda Banten dalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saudara Aga Muhammad Nasarudin. Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh saksi dan tim penyidik Polres Tangerang, bahwa mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 pada awalnya dirental disewa oleh saudara Ajat Supriyatna di tempat penyewaan mobil milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Kemudian saudara Ajat Supriyatna menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Iim dan dari saudara Iim diserahkan kepada saudara Rohmat. Kemudian saudara Rohmat diserahkan kepada saudara Isra alias Ires. Selanjutnya saudara Isra alias Ires menjual mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KJ tersebut kepada para terdakwa dengan harga 40 juta rupiah dan uangnya telah ditransfer kepada saudara Isra alias Ires. Atas keterangan saksi 14 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 15, nama lengkap Endang Suryana, pangkat Aibda, NRP 83080907, jabatan Babin Kantikmas Polsek Cisoka, Kesatuan Polres Tangerang, tempat tanggal lahir Tangerang 21 Agustus 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cabus, RT 01 RW 02, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Di depan persidangan saksi 15 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bertugas di Polres Cisoka sejak tahun 2021 sebagai anggota Babin Kaptipnas. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2005 saksi melaksanakan pikes Pospam Nataru di rest area kilometer 45 bersama Bribka Pol Rinaldo. Kemudian sekira pukul 4.20 WIB, saudara Suendi atau saksi 13 datang dan melaporkan kejadian keributan di rest area kilometer 45 Tol Merak, Tangerang. Mendengar laporan tersebut, saksi dan saksi 16 keluar dari Pospam dan langsung menuju ke tempat kejadian. Bahwa pada saat
saksi dan saksi 16 akan ke tempat kejadian. Saat itu saksi melihat beberapa mobil keluar dari rest area kilometer 45 dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian, saksi bertemu dengan security rest area kilometer 45 dan karyawan toko Indomaret. Selanjutnya saksi bertanya, ada apa ini? Saksi 14 menjawab, ada penembakan. Kemudian saksi masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat ada bercak darah di depan kasir. Saat itu saksi 15 berkata, ada 2 selongsong peluru di depan Indomaret. Kemudian kedua selongsong peluru itu saksi amankan dan pada saat itu saksi 16 juga menemukan 3 selongsong peluru. Bahwa setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, dan dari rekaman CCTV saksi melihat ada 1 korban, akan tetapi dari keterangan karyawan Indomaret bahwa korbannya ada 2 orang. Bahwa setelah penembakan di rest area kilometer 45, saksi menemukan 5 butir peluru itu bercak darah di toko Indomaret. Selanjutnya saksi menghubungi piket Pawas dan piket Reskrim Polres Cicoka, serta melaporkan kepada Pawas yang atas nama Ibda Polisi Adi Lukito dan Aibda Polisi Joko Supando dengan berkata adanya keduga kejadian diduga penembakan di depan Indomaret rest area kilometer 45. Tidak lama kemudian piket Pawas dan Reskrim Polres Cicoka datang ke lokasi kejadian. Bahwa sekira pukul 05.30 piket dan Pawas Reskrim sampai di lokasi kejadian, tepatnya di depan toko Indomaret. Selanjutnya saksi menyerahkan 5 butir selongsong peluru tersebut kepada piket dan piket Reskrim Polsek Cicoka. Atas keterangan saksi 15, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 16, nama lengkap Rinaldo DA, pangkat Brigadir Kepala, NRP 87031237, jabatan Babin Kaptesmas Polres Cicoka, Kesatuan Polresta Tangerang, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Komplek Kedaton Blok E3, nomor 22, Kecamatan Curug, Kota Serang. Di depan persidangan, saksi 16 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa sejak bulan Maret 2020 saksi bertugas di Polsek Cisoka sebagai Bamin Kaptipmas. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.20 saksi dan saksi 15 bertugas melaksanakan piket Pos Pam Nataru 2004-2005 di dalam rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Kemudian pada saat saksi dan saksi 15 melaksanakan tugas, Saudara Suendi datang melaporkan ke Pos Pam Nataru bahwa ada kejadian penembakan oleh orang yang tidak dikenal di depan toko Indomaret rest area kilometer 45. Bahwa mendengar laporan tersebut, selanjutnya saksi dan saksi 15 langsung mengecek ke lokasi. Sesampainya di depan toko Indomaret, saksi masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat ada bekas darah di lantai toko Indomaret, akan tetapi saksi tidak melihat korban dan pelaku. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi bertanya kepada Saudara Aidar Ajrib, petugas toko, dan Saudari Nengsi tentang kejadian tersebut. Saksi menjawab bahwa berkas darah di lantai tersebut adalah bekas darah korban dan dari korban penembakan. Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV di toko Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang yang letaknya di kasir, dan saksi melihat bahwa terjadi keributan dan diikuti penembakan di area depan toko Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang, dan saksi juga melihat korban yang tertembak kemudian masuk dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Bahwa setelah melihat CCTV tersebut, saksi keluar dari toko Indomaret dan mencari selongsong amunisi bersama saksi 15. Saat itu saksi mendapat 3 buah selongsong peluru dan saksi 15 mendapat 2 buah selongsong hingga jumlah seluruhnya berjumlah 5 buah selongsong peluru. Bahwa setelah saksi dan saksi 15 menemukan 5 buah selongsong tersebut, kemudian selongsong tersebut dimasukkan ke dalam kotak kardus bekas obat betadin. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Ibda Adi Lukito Pawas Polsek Cicoka. Dan sekira pukul 5.30 piket Reskrim Polsek Cicoka sampai di tempat kejadian dan saksi menyerahkan ke 5 butir selongsong tersebut. Bahwa saksi baru mengetahui pelaku penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 diduga berprosesi anggota TNI Angkatan Laut, dan korban penembakan sebanyak 2 orang setelah kejadian tersebut viral di media sosial. Bahwa pada saat kejadian penembakan di rest area kilometer 14, saksi sedang berada di dalam Pos Pam Nataru yang letaknya di pojok kiri, tepatnya di pintu keluar masuk alternatif di dalam rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang, sehingga saksi tidak mendengar adanya suara tembakan. Dan juga saat itu di sekitaran Pos Pam Nataru terdapat bus terparkir serta karyawan atau penumpang sedang berkaraoke. Bahwa saksi mengetahui kejadian penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 di depan toko Indomaret kilometer 45 dari CCTV yang terdapat di toko Indomaret
karena saat kejadian tersebut saksi berada di pos yang letaknya jauh dari tempat kejadian. Atas keterangan saksi